Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabatku serta segenap para cendekiawan menebar kebaikan di muka bumi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami pada kesempatan ini. Kami akan melanjutkan kisah sebelumnya. Kali ini kami akan mengulas kisah kewalian Ki Harun terkait hakikat dan filosofi buah manggis dalam sisi kehidupan. Sebelum mengulas kisahnya, jangan ketinggalan subscribe, like, dan share. Dalam hidup, perlunya kita mencontoh filosofi buah manggis yang mungkin terlihat sederhana, namun memiliki isi yang begitu indah, yang selalu sama antara perkataan dan kenyataan. Buah manggis ini terdapat sebuah nilai filosofi yang tak ternilai, yaitu kejujuran. Artinya setiap kelopak bawah buah manggis selalu memiliki jumlah yang sama dengan isi di dalamnya, sehingga membuatnya begitu istimewa. Rasulullah SAW diutus ke dunia bukan sekedar menyampaikan kebenaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau hanya menyampaikan hukum-hukum yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan lebih hakiki dari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar manusia bisa mengenal Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa wasilah dari sisi Allah, dan melalui wasilah itulah manusia bisa berkomunikasi dengan Rabbul Izzati. Dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh orang yang beriman untuk mencari wasilah agar menemukan kemenangan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wasilah bukanlah hanya amal ibadah saja seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya seperti yang ditafsirkan secara syariah, karena seluruh amal ibadah hanyalah bentuk dari proses penyembahan terhadap Allah. Ibadah tersebut akan menjadi ritual hampa, menjadi tradisi dan budaya saja kalau tidak mempunyai ruh dari ibadah itu sendiri. Ibadah mempunyai unsur zahiriyah dan batiniyah, dan keduanya harus ada agar ibadah tersebut diterima Allah secara zahir
anggota badan kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan Allah kepada Rasul-Nya tanpa melebihkan dan menguranginya. Unsur kalimat Allah yang ada dalam diri Muhammad bin Abdullah inilah yang menyebabkan pangkat seorang manusia biasa bisa menjadi Rasul. Nur Allah yang diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya itulah yang kemudian disebut sebagai wasilah. Syekh Al-Habib Muhammad Harun bin Habib Muhammad Hasan atau Ki Harun, guru sufi yang terkenal ini berkata, dalam hidup perlunya kita mencontoh filosofi buah manggis yang mungkin terlihat sederhana namun memiliki isi yang begitu indah. Dikisahkan Syekh Harun mempunyai anak didik yang amat ia senangi. Meski baru pertama kalinya bertemu, namun Syekh Harun memberi perhatian khusus kepadanya. Ketika seorang berhajat kepada mursyid, itu diibaratkan seperti perasaan seorang pesakit berhajat kepada dokter. Azamnya dan membetulkan niat dan bertawajuh kepada Allah Ta'ala dengan hati yang penuh kerendahan dan menyerunya tengah malam berdoa dan sujudnya, ya Allah, tunjukilah aku kepada orang yang akan menunjukkan aku kepadamu, dan sampaikanlah aku kepada orang yang menyampaikan aku kepadamu. Selain itu, memperbanyak sholawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah mengantarkannya kepada sang guru mursyid. Hari pertama kedatangan sang murid, Ki Harun kemudian menugaskan sang murid ini ke sebuah tempat perkebunan manggis yang lokasinya jauh dari penduduk. Dengan memuliakan gurunya, berangkatlah sang murid menjalankan sesuai perintah Ki Harun, karena setiap perkataan dan perintah dari sang guru adalah sebuah pengetahuan yang dalam maknanya. Hari mulai gelap, menginaplah sang murid di sebuah saung kosong, area perkebunan manggis milik seorang petani. Keesokan harinya petani tersebut memanen manggis dan memberikan buah manggis itu kepada murid Ki Harun. Setelah menerima manggis itu, sang murid kemudian membawakan buah manggis itu kepada Ki Harun. Ki Harun bertanya, benarkah ini buah manggis? Benar, guru. Kalau begitu, makanlah. Dan bagaimana rasanya? Jawab Ki Harun, rasanya manis. Jawab sang murid. Ki Harun tersenyum-senyum seraya memandang sang murid, nampak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apalagi dalam komunikasi tersebut selalu ada humor ringan yang beliau lontarkan. Lantas berkata Ki Harun, manggis ini benar-benar manis dan enak. Buah ini memiliki kulit berwarna gelap, namun di dalamnya kulit terdapat daging yang isinya putih dan lembut. Dan engkau bagikan manggis ini, jawab Ki Harun kepada sang murid. Kisah tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa pengetahuan tentang sesuatu tidaklah cukup hanya dengan melihat dari sisi luarnya yang diibaratkan seperti buah manggis tersebut yang kulit luarnya hitam tapi dalamnya putih. Manggis oleh Ki Harun
disimbolkan sebagai nilai-nilai kejujuran seperti kelopak-kelopak manggis yang saling menyatu. Jangan terlalu asik dengan keindahan kulit, karena tujuan kulit itu tidak lain untuk membungkus isi yang sangat berharga. Alangkah indahnya ungkapan Syekh Al-Habib Muhammad Harun. Ciri khas orang yang berakal adalah melihat hakikat sesuatu, tidak terjebak dengan zahirnya. Dalam nasihat Syekh Harun, intinya adalah kita dituntut untuk memperhatikan hakikat, bukan semata-mata memperhatikan sisi zahirnya semata. Walaupun perkara zahir itu penting diperhatikan agar sesuai dengan sunnah, namun hakikat dan perkara batin atau hati lebih penting lagi diperhatikan agar sesuai dengan sunnah pula. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas dan mutaba'ah, syarat diterimanya sebuah ibadah sekaligus inti ujian hidup manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam keadaan zaman sekarang ini, kerap kali kita melihat orang-orang yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Sebaliknya, orang yang mulia di sisi manusia ternyata sangat hina di sisi Allah. Refleksi untuk kita agar sekiranya tidak menilai orang hanya dari penampilan fisiknya, karena kemuliaan manusia ada pada ketakwaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah tidak melihat bentuk, rupa dan harta, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak sekedar melihat penampilan dan rupa seseorang, tapi lebih kepada hati dan amalannya, takwa dan imannya, niat dan keikhlasannya. Para salaf, ulama-ulama terdahulu tidak tertipu dengan pandangan penampilan seseorang, tapi mereka memuliakan seseorang karena keimanan dan ketakwaannya. Dari Al-Fasawi Ya'qub bin Sufyan yang wafat tahun 277 Hijriah, ia berkata, Abu Ubaidah pernah berjalan di tengah sebuah pasukan lalu berkata, ketahuilah bahwa boleh jadi orang membersihkan bajunya malah mengotori agamanya. Bisa jadi orang yang merasa memuliakan dirinya, padahal hakikatnya ia menghinakan dirinya sendiri. Bersegeralah mengganti kejelekan-kejelekan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang baru. Pernyataan tersebut menunjukkan kecerdasan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang melihat banyaknya orang yang kelihatan mulia padahal ia sedang menghinakan dirinya. Orang yang Allah muliakan adalah orang yang diberikan taufik untuk beramal kebaikan, sebab kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dan kejelekan hanya akan dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Sehingga orang yang binasa adalah orang yang kejelekannya lebih berat dari kebaikannya. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti akan sering melakukan kesalahan dan dosa. Namun yang jadi masalah adalah
apakah kita akan bersegera menghapus dosa kita itu dengan kebaikan, atau kita akan menumpuk kejelekan dan dosa dan tidak segera menghapusnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 114, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanati yuzhibna as-sayyiati dzalika dzikra liz-zakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan Nabi SAW sabda, dan ikutilah perbuatan kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan tadi akan menghapuskan kejelekan. Kita sering merasa diri kita adalah seonggok mutiara, tapi pada kenyataannya kita tak lebih dari serbuk keringan atau tepung yang tak berarti apa-apa. Kita kerap kali merasa paling alim, sehingga surga seakan-akan sudah kita kaping. Tapi pada kenyataannya, kealiman yang nampak itu hanya di permukaan saja, karena yang ada adalah kesombongan dan kepicikan dalam berpikir karena menganggap orang lain durjana. Kita merasa banyak berbuat dan berjasa terhadap lingkungan dan daerah, tapi pada kenyataan itu hanya keterpaksaan belaka dan bahkan karena ada keinginan terselubung di baliknya. Kita selalu merasa setiap kalimat yang kita ucapkan atau kita tulis semua orang menyukai, tapi pada kenyataannya pujian orang hanya di depan kita saja. Menoleh ke belakang sedikit saja, justru mereka sinis dan bahkan tertawa sambil menumpahkan muntah di punggung kita. Kita pun merasa karya kita yang paling indah. Pada kenyataannya orang lain yang menikmati justru muntah mengeluarkan segala isi perutnya. Syekh Harun memberikan pelajaran secara langsung untuk mengetahui hakikat kehidupan tersebut. Semoga kita semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang dekat, bahkan lebih dekat dari kita sendiri, dan dituntun oleh kudrat dan iradat Allah dengan ilmunya menuju ma'rifat uluhiyah hingga tersinari oleh cahaya Rabbaniyah dan melebur dalam sifat ayatnya. Demikian ulasan kisah ini, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat. Jangan ketinggalan subscribe, like, dan share agar kami dapat mengulas kisah yang lebih menarik lainnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pemberi karunia. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kekeliruan di dalam ulasan berita channel ini, karena manusia adalah tempat benar dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.